Kejanggalan Martin Paes dilarang main lawan Arab Saudi, aturannya tak masuk akal. Melihat statistik timnas Indonesia, seberapa jauh kans menang melawan Arab Saudi, pemain naturalisasi bisa jadi jimat. Dan yang terakhir, Sinteyong curhat awalnya sempat miris lihat timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kita di informasi bola yang pertama. Kejanggalan Martin Paes yang dilarang bermain membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena batas pendaftaran pemain sudah ditutup. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menjelaskan penyebab Martin Paes gagal debut di laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Ya, lewat sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube pribadinya pada Rabu 21 Agustus, Arya Sinulinga menyebut batas pendaftaran pemain sudah ditutup. Ya, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi sudah ditutup pada 5 Agustus lalu, sedangkan proses sidang CAS baru selesai pada 18 Agustus. Ya, menariknya peraturan ini berbeda untuk laga kedua sampai ke-10 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana batas pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan digelar sehingga Paes bisa diikutkan di laga melawan Australia. Di sini ada peraturan AFC. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama. Match pertama kita kan melawan Arab Saudi tanggal 5 Agustus. Sementara kan kemarin prosesnya sidang CAS itu baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus. Jadi Martin Paes masih belum bisa main untuk melawan Arab Saudi, ujarnya. Ya, duel timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang digelar pada 10 September nanti akan menjadi debut Martin Paes. Martin Paes akan didaftarkan untuk laga ini dengan batas pendaftaran pada 3 September 2024. Jadi kalau pertanyaannya kapan Paes bisa main, ya peraturan AFC berikutnya bahwa untuk match kedua dan sampai match 10 di ronde ketiga, yaitu pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan. Kita kan lawan Australia tanggal 10 September ya, berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi Martin Paes kan sudah selesai prosesnya, berarti kita sudah daftar sejak kemarin kan. Artinya sudah bisa nih Martin Paes untuk main melawan Australia karena batas waktu tadi, ujarnya. Ya, nasib Martin Paes memang tidak semujur Tom Hei dan Kelvin Verdong. Ya, kedua pemain ini memang tidak harus menunggu lama untuk laga debutnya. Tom Hei sendiri resmi mendapatkan status WNI pada 19 Maret 2024, hanya sepekan setelah ia melakoni laga debut bersama timnas Indonesia. Tepatnya ketika melawan timnas Vietnam di Stadion Midin 26 Maret 2024, sementara Kelvin Verdong mendapatkan status WNI pada 5 Juni lalu. Ya, laga debutnya pun hanya berjarak 1 pekan setelah itu, tepatnya pada 11 Juni 2024 melawan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. AFC mungkin punya peraturan tersendiri untuk laga pertama fase grup kualifikasi seperti yang dikatakan oleh Arya Sinulinga. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, menurut pengamat sepak bola Justinus Laksana, peluang timnas Indonesia untuk menang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak terlalu besar. Loh, kenapa? Dia menilai peluang Indonesia sekitar 30-40%, sama seperti pendapat pelatih Sinteyong. Pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 5 September 2024. Timnas Indonesia yang berada di peringkat 133 FIFA akan menghadapi Arab Saudi yang berada di posisi 56 dan sudah 6 kali tampil di Piala Dunia, sementara Indonesia masih belum pernah. Nah, cuaca panas menjadi faktornya. Menurut Justin, Indonesia menghadapi tantangan berat melawan tim kuat dalam cuaca panas. Untuk mengatasi suhu tersebut, pemain harus banyak minum air agar tetap terhidrasi dan fokus selama pertandingan. Berdasarkan data World Bank Climate Change Knowledge Portal, musim panas di wilayah tengah sangat panas dan kering, berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius di daerah pedalaman dan 27 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius di daerah pesisir.
Di musim dingin, suhu berkisar antara 8 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius di bagian pedalaman. Cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi dan mengurangi konsentrasi. Dan untuk menjaga fokus kan selama 90 menit pemain harus banyak minum air, kata Justin. Ya, menurut Justin, faktor mental juga sangatlah penting. Para pemain harus siap secara mental untuk bermain tandang melawan Arab Saudi, tim kuat Asia. Main tandang berarti nggak ada dukungan supporter. Jadi untuk lolos ke Piala Dunia, standar kita kan harus tinggi negara-negara yang sering lolos ya. Pemain pun perlu tetap tenang dan nggak grogi, tegas Justin. Ya, mesti akan diperkuat banyak pemain keturunan, tapi sang kiper Martin Paes masih tak bisa ikut membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Padahal laga ini sudah sangat dinantikan sebagai momen debut sang kiper naturalisasi di kancah internasional bersama skuad Garuda. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menilai bahwa pola pikir menjadi hal pertama yang dibenahi saat bertugas di skuad Garuda. Shin mulai memimpin timnas sejak tahun 2020 lalu. Tugasnya memang cukup berat karena saat membangun tim satu dunia dilanda pandemi COVID-19. Perlahan dia mulai mendapatkan skema terbaik dan momentum tersebut hadir di Piala AFF 2022. Selanjutnya, skuad Garuda perlahan berprogres sehingga berada di tahap ini. Sinteyong mengakui orang Indonesia memang dikenal ramah dan baik hati. Namun beberapa pemain punya pola pikir yang kurang tepat untuk menjadi atlet profesional. Hal ini yang coba dibenahi sejak dia memimpin latihan perdana skuad Garuda. Pertama, orang Indonesia ini kan semuanya baik dan berhati lembut ya. Jadi saya terkejut ketika pergi ke sana. Mereka ini punya pola pikir yang buruk tentang menjadi atlet. Ya, mereka sangat lembut dan tidak pernah mengatakan hal buruk kepada orang lain. Begitulah atlet sejati, ujar Sinteyong. Salah satu yang menjadi sorotan dan sering Shin ingatkan adalah soal komunikasi. Rencana yang sudah dirancang oleh bekerja tidak akan bekerja dengan baik ketika pemain kurang solid. Dan kondisi inilah yang membuat mereka harus terus terhubung dan saling mengingatkan saat sudah bermain. Di dalam sepak bola ini adalah latihan taktis, tetapi kenyataannya pelatih menganggap menyampaikan pesan adalah hal yang paling penting, tapi mereka tidak. Shin juga menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan di dalam tim. Tentunya dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka ini kan adalah pemain keturunan yang menjadi WNI. Saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Jadi saya sangat ketat tentang satu hal. Kalau nggak punya darah Indonesia dalam dirinya, saya tidak akan pernah mengerjakannya ya. Atau memberikan rekomendasi. Jadi pemain kita adalah mereka yang berdarah Indonesia. Mereka punya kakek dan neneknya yang berdarah Indonesia. Pungkas Sinteyong.